Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa kembali untuk pemirsa Bateman Podcast dan juga pendengar RRI Palu tentunya ya. Apa kabar untuk Anda di hari ini? Wah, tidak terasa kita tinggal menghitung hari lagi nih untuk jelang Hari Raya Idul Fitri. Bagaimana persiapan dari para pemirsa dan juga masyarakat Kota Palu ataupun Sulawesi Tengah? Jangan sampai ada yang panik buying ya, ada yang melakukan penimbunan. Nah ini dikhawatirkan bisa terjadi inflasi besar-besaran. Tapi ini akan kita diskusikan bersama dengan ketiga narasumber dari Bank Indonesia sendiri. Saya perkenalkan dulu, sudah hadir di samping saya Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah, Bapak Muhammad Irfan Soekarna. Assalamualaikum Pak Irfan, saya manggil Pak Irfan ya. Agak deket dong dengan mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Nih sudah ada kesibukan apa nih di Hamin berapa gitu ya untuk hari Lebaran nih Pak Irfan? Kesibukan kantor atau pribadi nih? Kan belum libur ya kan? Ya masuk sehari lagi habis itu kita libur. Oke, tapi tetap ya pantauan inflasi di lapangan. Ya. Oke, selain Pak Irfan, kita juga sudah bersama dengan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Dr. Haji Rudi Dewanto SDMM. Salam jumpa kembali nih Pak Rudi ya. Baik, terima kasih Ibu dan sekali lagi salam semuanya untuk para pendengar maupun pemirsa semua RRI yang setia. Terima kasih. Oke, wah ini masyarakat sangat menantikan apa sih gebrakan dari pemerintah gitu ya untuk jelang hari Lebaran seperti ini. Nah nanti sebentar kita bisa spill tipis-tipis nih. Dan juga saya bersama dengan Wadi Reskrim Sus Polda Sulawesi Tengah, ada Pak AKBP Dr. Alexi Tomorang SIK MSI. Halo Bapak. Ibu. Ini pertemuan perdana kita kayaknya Pak ya? Perdana. Oke, tapi kalau di Sulawesi Tengah sendiri sudah lama? Mau jalan 7 bulan ini. Oke, 9 bulan udah lahiran berarti Pak ya? Ya, sama berarti saya juga 7 bulan. Iya. Kita udah 7 tahun ya Pak Rudi ya. Oke, baik. Nah kita berbincang terkait dengan inflasi ini ya Bapak-Bapak. Bagaimana sih kita bisa melakukan pengendalian nih. Apalagi sekarang kan masyarakat lagi khawatir dengan adanya perang di Timur Tengah begitu ya. Takutnya ada harga yang harus melonjak naik. Ataupun juga misalnya kayak BBM ini yang isunya tinggal beberapa hari. Nah mungkin dari Pak Irfan dulu nih selaku Kepala Bank Indonesia bisa disampaikan tren inflasi kita dari tahun ke tahun itu seperti apa sih nih Pak Irfan, silakan. Ya baik, makasih para pemirsa, para pendengar RRI yang setia dimanapun Anda berada. Karena kalau radio kan bisa di mana aja ya. Benar. Jadi kalau kita lihat perkembangan inflasi setengah sebenarnya di Januari Februari 2026 memang agak terlihat agak sedikit naik ya dibanding di Oktober, November, Desember 2025. Salah satu penyebabnya memang dari pada saat kita ngitung year on year, pada saat tahun sebelumnya di Januari Februari 2025 memang ada diskon tarif listrik sehingga angka inflasi di Januari 2025 itu sangat rendah di bawah 1%. Sehingga pada saat dihitung YoY ke Januari 2026 karena di 2025-nya base-nya rendah kelihatannya tinggi. Makanya kalau kita lihat dari pergerakan Oktober, November, Desember, di November 3,5%, di Desember 3,31 itu udah di bawah target nasionalnya 3,5. Begitu masuk Januari naik menjadi 4,55 karena base effect pada saat Januari 2005 hanya 0,02 inflasi Y. Begitu Februari 2026 naik lagi menjadi 5,33 karena inflasi pada Februari 2025 itu minus 0,38 karena pada 2 bulan pertama 2025 ada diskon tarif listrik yang mempengaruhi inflasi nasional. Nah kita harapkan di Maret 2025 itu sudah tidak lagi diskon tarif listrik, sudah naik lagi inflasi sehingga base-nya itu sudah agak naik. YoY-nya di Maret 2026. Jadi harapan kami sih mudah-mudahan di Maret ini walaupun HBKN karena dasarnya di 2025 sudah naik, harusnya tidak setinggi yang Januari sampai 2026. Ditambah dengan berbagai macam langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, oleh kepolisian, oleh kami di BI yang kita bergerak bersama-sama supaya bisa lebih mengendalikan harga di HBKN bulan Maret 2006 ini. Mungkin itu. Bu, Oke, tapi kalau yang biasa mempengaruhi itu apa ya di awal tahun ataukah ada kayak momen sekarang ini kayak Ramadan gitu dan Lebaran?
Iya, memang setahun tuh paling nggak 2 kali kan yang dianggap sangat krusial pada saat inflasi. Pertama pada saat Lebaran, Idul Fitri ya. Yang kedua pada saat akhir tahun yang Natal Tahun Baru. Tapi kalau di daerah-daerah yang mayoritasnya Muslim mungkin akan banyak di Lebaran sama puasa. Kalau di Sulteng kan sebenarnya yang daerah yang non Muslim juga ada beberapa ya. Jadi mestinya tidak seperti di daerah yang sebenarnya 100%-nya Muslim ya. Kalau di sini relatif kalau saya lihat mudah-mudahan lebih terjaga ya di Ramadan sama Idul Fitri untuk di daerah Sulteng. Tapi tetap pengaruh kita pada saat Idul Fitri ingin spending, ingin konsumsi itu memang masih berpengaruh kepada harga-harga di wilayah Sulteng. Tapi harapan kami sih karena base effect 2025 Maret 2000 udah naik, harusnya kenaikannya tidak senaik yang Januari Februari 26. Mudah-mudahan nggak jauh dari 3,5 di Maret 2026 nih. Harapan kita sih begitu, Bu. Oke. Saya ke Pak Rudi. Nah ini kalau untuk dari pemerintah sendiri untuk apa ya, biasanya meningkatkan pengawasan harga begitu kan. Nah, kemudian langkah apa nih yang biasa Pemprov lakukan nih di ketika dan juga pascanya? Ya, baik, terima kasih Bu, Bapak Ibu semuanya, semua narasumber, pendengar dan pemirsa ya RRI. Tadi terkait dengan langkah-langkah apa, kami sampaikan dulu sedikit gambaran untuk kondisi inflasi di Sulawesi Tengah. Itu disampaikan memang kita di Sulawesi Tengah ada namanya TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah. Ini terus melakukan koordinasi dan terus melakukan sinergi dalam rangka tadi pengendalian inflasi daerah kita. Memang tadi di bulan Maret kemarin agak sedikit naik kondisi angka inflasinya kita. Utamanya kalau di Sulawesi Tengah yang seperti kita ketahui bersama itu ada 4 lokasi. Kita mempunyai 13 kabupaten kota tapi hanya 4 saja yang dijadikan sampling tempat inflasi. 4 daerah tadi, 1 itu Palu, 2 itu Toli-Toli, 3 Morowali, 4 Luwuk dan Bangke. 4 saja yang sampling. Dan memang dari 4 itu kondisi kemarin itu ada 3 yang di atas standar nasional yang disampaikan Pak Kepala BI 3,5%. Itu yang kita fokus melakukan langkah-langkah konkret yang untuk itu. Tapi angka untuk Palu misalnya kemarin per kondisi rilisnya BPS per Maret, awal Maret, memang kondisi inflasi year on year untuk Palu itu 5,22%. Toli-Toli sendiri itu 7,6%. Dan Morowali 3,15 masih standar. Yang ketiga Kabupaten Bangke itu 6,36%. Ini yang 3 tempat ini yang kami tim inflasi daerah fokus untuk mengambil langkah-langkah untuk ini. Dan untuk sebelum mengambil langkah memang untuk beberapa daerah tadi subjeknya, komoditasnya kita harus petakan dulu apa yang sumbernya apa. Memang untuk di daerah Palu itu misalnya kondisinya yang kemarin 3 besar yang menjadi penopang inflasi itu emas, perhiasan, kedua cabai rawit dan ikan selar. Ini yang kita fokus yang nanti sesuai dengan teknik atau teknis OPD kami terkait itu. Dan kemudian kabupaten lain Toli-Toli yang tinggi aja. Toli-Toli yang kedua itu ikan cakalang, ikan layang dan tomat. Dan kabupaten ketiga yang tinggi itu ikan selar, Bangke tadi ikan selar, emas perhiasan dan ikan malologis. Jadi 3 kabupaten itu yang fokus kami, bukan berarti atau tidak dilakukan tapi fokus yang 3 besar tadi dengan langkah-langkah tegas, langkah konkret, ada 4 yang biasa kami sampaikan itu. Tadi menjamin antara terkait dengan ketersediaan pasokan, kemudian menjamin adanya kelancaran distribusi, ketiga menjamin antara keterjangkauan harga, dan keempat menjamin adanya komunikasi yang efektif. Contoh misalnya tadi di Palu maupun di Toli-Toli dan Bangke, contoh masalah komunitas cabai rawit. Langkah konkretnya kami itu kami minta kepada OPD teknis kami di Provinsi Tengah, ada namanya Dinas TPH, Dinas Taman Pangan dan Hortikultura. Kami sampaikan untuk daerah-daerah yang perlu kita intervensi. Ini ada inflasi tinggi berarti ada permintaan masyarakat yang tinggi, tapi barangnya stoknya kurang. Contoh cabai rawit lah, contoh 1 item komoditas tadi. Kami tanya pada OPD teknis kami, Dinas Provinsi, TPH, Dinas Pangan Hortikultura, gimana, ada nggak persediaan stok biji cabai misalnya? Ada Pak. Ya, kalau memang itu memang dibagikan ke masyarakat segera dilakukan masyarakat. Memang butuh waktu.
dan tidak ada langkah konkret di situ. Oke. Kemudian juga masalah langkah konkret lain nanti masalah komunikasi yang intensif. Kita sampaikan masyarakat tadi, belilah secukupnya. Ya, Jangan panik buying. Jangan panik buying. Cabai kalau lama-lama dibeli banyak, meskipun kita mau lebaran mau puasa suka yang pedes ya. Tapi ya secukupnya saja. Nah, ada juga langkah konkret lagi, kami koordinasi dengan namanya KAD. KAD itu kerjasama antar daerah. Di daerah-daerah mana yang mempunyai stok banyak, itu kita kerjasamakan untuk daerah yang kurang. Itu kita bagian memfasilitasi di dalam hal ini. Sekali lagi itu langkah-langkah yang kami petakan dulu apa penyebab utama dari inflasi. Kemudian kita ambil langkah konkret tadi, kalau kita langkah yang teknisnya OPD provinsi lakukan, kemudian juga mengambil langkah koordinasi sinergi dengan kabupaten lain. Itu kira-kira yang supaya turunlah sedang-sedang ada. Oke, tapi kalau kita bicara soal trennya ini di setiap tahun, apakah sama nih tren mungkin yang di cabai tadi, emas apa? Ternyata di beberapa data yang ada berbeda-beda. Contohnya misalnya yang tadi di Toli-Toli banyak ikan ya, ikan selar, kenapa yang naik. Di beberapa tempat yang lain tahun sebelumnya kadang nggak seperti itu. Komunitas yang lain, kita kan banyak komunitasnya, kadang bawang putih, bawang merah. Yang lalu malah bawang putih malah sempat naik. Ternyata impor kita terbatas. Dan saat ini malah rilis BPS awal Maret kemarin bawang putih nggak ada lagi. Nggak seperti tahun-tahun sebelumnya. Aman, ya? Jadi berbeda-beda tergantung trendnya ternyata. Oke, mungkin tergantung musim juga. Musimnya kira-kira begitu. Oke. Nah, kalau misalnya terjadi permintaan yang tinggi, kemudian juga nanti adanya mungkin ya tengkulak-tengkulak atau spekulan yang memanfaatkan momen ini. Nah, mungkin ini ranahnya Pak Wadir ini. Gimana nih Pak untuk bisa melihat potensi-potensi pelanggaran nih yang bisa terpetakan dari Polda sendiri. Baik, terima kasih. Kami tentunya kami mendukung program pemerintah dari Mabes Polri sampai ke jajaran, sampai ke tingkat Polsek. Kita melakukan monitoring dan pemantauan agar harga-harga ini, karena kami tergabung di TPID juga bersama beliau-beliau di sini. Jadi kita pantau supaya tidak melebihi dari harga eceran tertinggi. Jadi ada beberapa strategi mitigasi kita seperti penguatan ketahanan pangan. Kami dengan Bulog selalu melakukan koordinasi untuk cadangan beras. Kita harus pastikan bahwa selama ini kan biasa inflasi itu karena musiman ya, karena event makanya dia naik. Jadi ada early warning stok beras juga, kemudian kerjasama antar daerah untuk wilayah surplus. Kemudian penyediaan gudang dan cold storage, ini biasanya untuk ikan. Kemudian kita melakukan juga penyelenggaraan pasar murah bersubsidi. Fokusnya pada beras, cabai, minyak goreng, dan protein hewani. Kemudian ya penguatan kelembagaan itu kita telah menyusun roadmap pengendalian inflasi Ramadan, komoditas prioritas setiap tahun, intervensi difokuskan pada daerah dengan tingkat tekanan inflasi tertinggi. Ini rata-rata di daerah kami pantau rata-rata cenderung kondusif sampai saat ini. Walaupun ada beberapa bagian seperti yang dibilang tadi Toli-Toli, mungkin dia tapi tidak melebihi HET ya, maksudnya begitu. Demikian. Ya ini kan yang banyak yang dirasakan warga, mungkin kayak ketersediaan telur misalnya kan, ini berebutan juga nih soalnya dengan MBG, kemudian juga gas LPG juga nih Pak ya yang lagi jadi sorotan. Mungkin saya kembali ke Pak Irfan sendiri, kalau untuk komoditas begitu yang setiap trennya ini bisa membuat inflasi lagi kita nih Pak, yang menjadi perhatian dari Bank Indonesia apa nih Pak? Ya tadi disampaikan oleh Pak Rudi ya, kemudian oleh Pak Wadir Reskrim ini ya, Polda Sulawesi Tengah. Jadi yang tadi beberapa komoditas kemarin kita ketemu sama Pertamina sini Pak, Pertamina Petaniaga. Kalau dari obrolan kita sih, insya Allah sih terjaga, dan kalau kita lihat bandingkan di sini ya Mbak ya, di Sulteng sama di wilayah lain kayak di Sumatera lah, itu relatif kalau kita bandingkan di sini relatif masyarakatnya lebih bisa mengendalikan. Kalau di Sumatera kayak utara, Sumatera sana itu
sudah mulai info-info yang tadi di awal bahwa kondisi di luar lagi begini itu mulai mempengaruhi. Nah ini jangan sampai membuat sesuatu yang sebenarnya masih bisa dikendalikan, jadi tidak terkendali pada saat orang menjadi tidak percaya bahwa otoritas ada di pasar untuk menyediakan dan mengendalikan. Nah ini sangat penting. Nah komunikasi kebijakan yang seperti sekarang ini nih lewat podcast radio RRI ini sangat penting untuk memberikan pemahaman dan keyakinan kepada masyarakat dan pasar bahwa kita otoritas ada. Kita otoritas menyediakan komoditas yang diperlukan, sehingga kalau masyarakat juga tenang memahami situasinya, mestinya bisa kita jaga harga. Karena Sulawesi Tengah ini kan sebenarnya secara umum dia daerah produsen. Ya. Bahkan kalau tadi baru disampaikan ada kerjasama antar daerah, kita banyaknya KAD-nya kita nyuplai daerah lain. Kita nyuplai Sulawesi Utara, kita nyuplai Gorontalo karena banyak dari sini yang menjadi produsen. Tinggal memang bagaimana kita mengoptimalkan distribusi barang, ya oke lah. Surplus kita kasih ke orang lain boleh, tapi kan tetap bisa dipenuhi oleh kita sendiri dari kita sendiri dulu. Itu bisa di-manage. Ada yang kurang, baru kita bisa bikin KAD yang misalnya kayak bawang merah nih. Bawang merah kan mungkin banyaknya dari Enrekang ya, dia kan terbesar senasional. Yeah. Tapi kayak beras, kemudian ikan, kita kan banyak laut di Sulteng ini, bahkan 4 area laut ya. Sulteng nggak banyak provinsi Indonesia yang 4 area lautnya, sehingga sebenarnya untuk kebutuhan Sulteng kalau memang bisa dikelola distribusinya, bisa sebenarnya hari-hari di Sulteng secara umum ya. Mungkin ada 1-2 yang memang kayak kita nggak bisa potong, kayak tadi emas itu kan tergantung hari dunia. Kemudian misalnya tarif listrik atau harga BBM itu kan ditentukan oleh pemerintah pusat. Tapi yang bisa diproduksi di sini dan kita umumnya produsen, kita bisa kontrol sebenarnya. Nah ini kehadiran kita otoritas ke masyarakat lewat berbagai channel, lewat gerakan, ada gerakan pangan murah, ada komunikasi kebijakan kita menyampaikan, ada sidak pasar di level provinsi. Kita insya Allah besok kita akan sidak pasar mungkin insya Allah ya. Dan saya lihat di beberapa kabupaten yang tadi fokus kita 4, Palu, Toli-Toli, Luwuk dan Morowali itu juga mereka sudah mulai mengadakan pangan murah dan sidak pasar. Dan kalau kita bandingkan dengan apa yang dilakukan di akhir tahun, sepertinya lebih banyak di yang sekarang yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak terkait melakukan gerakan-gerakan atau komunikasi tersebut. Nah harapan kita memang yang kemarin Januari Februari sempat naik, mudah-mudahan dengan upaya-upaya yang semestinya sih lebih banyak ya, karena Lebaran kan relatif lebih banyak masyarakat yang Lebaran di Sulawesi Tengah dibanding yang waktu akhir tahun. Nah harapan kita itu bisa lebih menjaga masyarakat ya untuk tadi belanja lebih bijak, dan insya Allah lah disediakanlah oleh pihak-pihak terkait sepanjang kita juga pada pakemnya gitu, jangan berlebihan gitu. Kalau berlebihan mau ngasih berapapun nggak akan bisa selesai, itu akan harga akan naik. Nah yang selama ini kita tahu, kita tanya ke Pertamina, tanya ke produsen, itu relatif sebenarnya ada komoditas itu ya secara umum. Jadi mudah-mudahan masyarakat sama rakyat di sini bisa lah mengendalikan. Oke, tapi gitu. Kalau secara data ataupun mungkin secara survei gitu ya Pak Irfan, Anda melihat karakteristik masyarakat Sulawesi Tengah, apakah yang tadi ada panic buying atau keinginan untuk hedon lah misalnya gitu ya, ingin berlebih-lebihan atau seperti apa ini Pak? Nah itu makanya yang tadi saya contoh di awal kan, pada saat sekarang kondisi oke lah di Timur Tengah lagi ada sesuatu yang bisa berpengaruh ke distribusi BBM. Tapi di Sulawesi Tengah kalau kita lihat di SPBU kan relatif masih pada taraf antrian yang normal sebenarnya. Nggak ada saya melihat dari kemarin sampai sekarang ya Bapak Ibu lihat relatif orang Sulteng bisa menjaga diri sebenarnya. Agak beda dengan di wilayah lain kayak di Sumatera yang mungkin ada beberapa daerah yang sudah mulai ini ada sesuatu yang agak sangat dikhawatirkan. Nah di sini mudah-mudahan ini terus berjalan ya. Mungkin ini dari pemerintahnya juga sudah mengantisipasi, dari aparat juga kepolisian juga sudah jaga-jaga kalau ada sesuatu sudah ada action yang mesti dilakukan. Nah ini kan penting kalau misalnya pihak otoritas sudah tahu apa yang dilakukan. Kalau terjadi misalnya A tindakannya apa, kalau terjadi B tindakan itu kan
membuat masyarakat lebih tenang. Nah, harapan itu yang selalu kita sampaikan lewat acara seperti ini juga, bahwa ada otoritas loh di pasar, ada yang membantu mendistribusikan, membantu menjaga. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa sama-sama menjaga gitu kan. Mungkin gitu. Oke, baik. Saya ke Pak Rudi lagi nih terkait dengan koordinasi nih antar daerah tadi yang disampaikan. Kita kan juga cukup kaya begitu ya kalau untuk hasil bumi gitu ya Pak Rudi, bukan juga mau jumawa tapi memang begitu keadaannya. Nah, kalau untuk memastikan gitu ya semua masyarakat bisa terlayani, seperti apa nih? Kita adakan operasi pasar murah, pangan murah tadi itu ya Pak ya. Jadi seperti apa lagi nih pemerintah memastikan masyarakat bisa terlayani secara menyeluruh? Baik, makasih banyak Ibu. Jadi kaitan dengan bagaimana masyarakat bisa terlayani dengan baik dan nyaman, memang ini bagian dari fungsi pemerintah, terutama daerah dengan koordinasi sinergi bantuan dari pihak-pihak terkait lainnya, termasuk tadi dari Bank Indonesia, pihak dari TPID, dari Polda, Kejaksaan dan lain-lain. Jadi langkah realnya, konkretnya, terutama terkait dengan penyediaan pasokan, apalagi menyangkut dari besar ini, tadi betul kita melaksanakan kegiatan GPM, Gerakan Pasar Murah. Kemarin sudah sering kali kami punya dinas namanya Dinas Pangan. Dinas Pangan itu memang berpusat juga dengan di pusat Bappenas, Badan Pangan Nasional. Itu sinkron. Dan di Bappenas pun memberikan target-target schedule yang tentukan untuk nyebar komoditas pangan di masyarakat. Kedua, juga ada namanya gerakan kisaran GPN, Gerakan Pasar Murah. Juga ada namanya sidak-sidak pasar. Bahwa barang-barang ini atau komoditas yang dibutuhkan masyarakat memang tersedia dengan nyaman dan baik. Contoh yang baru tadi sempat disinggung masalah LPG. Ya, LPG 3 kilo memang ini apalagi ini banyak kebutuhan masyarakat ya. Masyarakat mau buat masakan buka bersama, mau lebaran, ini kebutuhan LPG ini lagi rame. Dan untuk ini kemarin Bapak Gubernur, ini baru hangat-hangat mungkin Bapak Ibu pemirsa semuanya mendengar semuanya. Untuk LPG 3 kilo Pak Gubernur kemarin langsung mengambil langkah konkret, langkah-langkah terkait aduan masyarakat, utamanya dari masyarakat di Kabupaten Morowali, bahwa menyatakan LPG di Kabupaten Morowali sempat menyentuh angka 80.000 per tabung 3 kilo. Wah. Pak Gubernur kirim ke kami semua, di unsur Pemda Provinsi, kami koordinasikan dengan TPID Provinsi. TPID Provinsi tadi unsurnya dari selain dari Bank Indonesia, dari unsur APH, dari Kepolisian, Kejaksaan, dari unsur lain dari Provinsi. Poinnya bahwa kami langsung ambil sidak kemarin sampling kabupaten itu di Morowali Maluku Utara. Ya. Di lapangan memang ada dua titik. Dua titiknya itu sektor di Pangkalan dan sektor di Pengecer. Itu. Pak Gubernur sampaikan tegas, itu yang kami pegang di lapangan. Kami bersama tim teknis terkait untuk level pangkalan memang dari beberapa pangkalan memang sudah sesuai HET, harga eceran tertinggi penjualan LPG. Tapi ada satu kemarin yang di atas HET. Jadi HET-nya itu 26.000 per tabung. Tapi di Pangkalan? Pangkalan, tapi mereka jual sampai 36.000 per tabung. Nah, dan mereka mengaku membuat suatu pernyataan, hasil itu kami bersama tim, angka tegas ambil, tutup. Nah, kami sampaikan dengan Hispan Migas dan Pertamina, kita di Pak Gubernur ingatkan tegas dulu supaya di permainan komunitas LPG 3 kilo. Kita tutup, ambil langkah itu. Kenapa dengan kami tim menyampaikan ke masyarakat jangan bermain-main dengan LPG 3 kilo. Rujukannya itu di Perpres 104 tahun 2007 tentang distribusi LPG dan seterusnya. Di Perpres 104 tadi disebutkan bahwa sasaran akhir LPG itu 2 saja. 1 rumah tangga kurang mampu dan kedua UMKM menengah ke bawah. Boleh pengecer tapi itu harga yang wajar. Itu cuma dari surat Pertamina itu. Tapi ke Perpres ya 2 saja. Lainnya dari Pangkalan dan tegas. Level Pangkalan ada kontraknya dengan Pertamina dan Migas. Mereka menjual di AET. Diakui juga oleh yang bersangkutan. Kuat kita. Langsung kita tutup Pangkalan tadi. Untuk pengecer kemudian sektor berikutnya pengecer. Untuk pengecer memang ini harga kita sampaikan harga yang wajar. Harga wajar itu biasanya kan 10% 12% angka-angkanya kurang lebihnya. Dan mereka jauh dari harga wajar. Sehingga langkah kemarin tim sepakat
ini bantuan dari Pak Polda. Yang ada di pengecer yang menjual nggak wajar, kita simpan dulu, tanda petik simpan sementara di kepolisian. Titipkan ya. Ada surat berita acaranya ada. Supaya apa? Untuk masyarakat shock terapi, jangan bermain-main lah. Silakan bisnis, jangan bisnis yang sudah diatur ini. Jangan Perpres 104 jangan. Silakan yang lain tadi, jangan bisnis telur boleh, bisnis beras boleh, bisnis bawang, kemudian selain aja. Jangan korek-korek main-main dengan MJ kilo, karena kasihan masyarakat. Kalau hukum pasar bebas berlaku di situ kasihan. Ini kan sifatnya bang barang dibutuhkan. Artinya kalau di Kemen SDM itu barang penting. Iya. Tapi kalau pelaku harga pasar itu kasihan masyarakat. Akhirnya sekali lagi Pak Gubernur sarankan, perintahkan yang tegas, kita udah ambil langkah. Ini untuk menyampaikan masyarakat semua, makasih ini podcast Bateman ini dan media ini, semoga masyarakat Sulawesi Tengah khususnya, apalagi masyarakat bisa keluar dari Sulawesi Tengah, bisa memahami, menyadari, janganlah bermain-main dengan LPG kilo. Nah, karena ini ada selain diatur khusus, juga ini dampaknya ke masyarakat lebih luas. Itu kira-kira peran pemerintah, contoh konkret dan langkah-langkah yang lain tadi yang real untuk menjamin memang ketersediaan komoditas, ketersediaan barang memang cukuplah. Dan dengan harga terjangkau di masyarakat. Kira-kira itu gambarannya. Oke, berarti boleh dikata sebenarnya kita cukup gitu ya, cuma karena ada yang nakal-nakal tadi itu ya, Pak Wadir. Kembali lagi nih, tadi terkait dengan potensi begitu ya. Tapi kalau dari Polda sendiri selain adanya TPID tadi, dari Poldanya nih untuk melakukan pengawasan, kemungkinan adanya tadi ya seperti penimbunan ketika sudah langka baru dijual dengan harga yang tinggi. Gimana ini Pak Wadir? Terima kasih. Jadi kami juga setiap hari melakukan monitoring dan pelaporan cepat dengan Kasat Reskrim jajaran, Bu. Kami melakukan juga sidak pasar sama seperti Ibu untuk mengantisipasi oknum-oknum yang mungkin menimbun barang ataupun dia mencoba-coba untuk membuat harga naik begitu. Jadi kita terus lakukan pelaporan dan laporan itu kita laporkan juga ke Mabes Polri. Untuk kita menjamin masyarakat tenang lah dalam merayakan hari raya ini. Oke, ini sekarang bukan mau menakut-nakuti masyarakat, artinya selain tadi adanya penyitaan gitu ya, apakah bisa dikenakan dengan sanksi yang lebih tegas lagi? Tentunya, badan misalnya? Tentunya. Itu kalau kasus yang di Morowali, kalau mau kita proses hukum, tentu dia akan hukumannya akan penjara itu. Mungkin sementara ini dilakukan penertiban secara persuasif dulu Pak ya. Kami selalu langkah terakhir yang kami lakukan sesuai dengan regulasi KUHP yang baru, bahwa penegakan hukum adalah langkah terakhir. Ketika kita telah melakukan sosialisasi dan upaya-upaya pencegahan yang kita kedepankan bersama pemerintahan daerah. Oke, seberapa masif nih mendekati hari Lebaran nih kita melakukan pengawasan tadi? Sangat masif, sangat masif dan kita juga sangat-sangat dicek oleh Mabes Polri. Jadi masing-masing Polda itu jangan sampai ada yang terlambat karena sudah ada beberapa kasus yang terlambat juga. Jadi memang sangat-sangat kita erat lah begitu. Artinya kalau misalnya masyarakat yang menemukan seperti itu bisa langsung disampaikan. Seperti apa ini prosedurnya sebenarnya? Oh bisa langsung aja dilaporkan ke kantor kepolisian terdekat untuk kita tindak lanjuti sesuai parameter dalam undang-undang kesalahannya seperti kasus tadi tabung itu. Ya. Oke, baik. Saya kembali lagi ke Pak Irfan nih. Mungkin bisa jadi inflasi di daerah-daerah yang agak susah dijangkau untuk kendaraan baik itu laut, darat maupun udara gitu ya Pak ya. Apakah itu juga bisa menjadi kenaikan harga atau inflasi di daerah-daerah tersebut nih Pak Irfan? Nah itu di kita ada namanya fasilitas distribusi pangan Bu. Jadi semacam subsidi transportasi di daerah produsen, di daerah konsumen. Jadi kalau misalnya diperlukan kita bisa kolaborasi dan sudah kita lakukan sebenarnya dengan pemerintah daerah, beberapa kabupaten kota, beberapa provinsi. Kalau misalnya diperlukan untuk distribusi pangan dari daerah tertentu yang misalnya agak susah tadi, itu bisa kita
ada semacam inilah subsidi transportasi supaya bisa menekan ongkos transportasi. Itu ujung-ujungnya nanti kan ke harga barang pada saat dijual ke masyarakat lebih bisa terjangkau. Jadi sebenarnya pemerintah, Bank Indonesia sudah menyusun berbagai macam cara. Kalau kejadiannya begini maka solusinya begini. Kalau kejadian tadi, kalau harga berarti kan kita kerjasama dari produsen, walaupun kita kebanyakan produsen nyuplai ke pihak lain. Tapi misalnya ada kita kurang, kita bisa ke daerah provinsi yang punya lebih. Kalau misalnya ongkos transportnya tinggi, ada namanya distribusi transportasi, ada subsidi. Nah, jadi ada beberapa cara yang kita lakukan untuk mengantisipasi hal-hal tersebut gitu. Oke, berarti banyak faktor juga yang menyebabkan inflasi ini bisa terjadi gitu ya. Salah satunya untuk yang distribusi ini, kalau misalnya ongkirnya mahal ya bisa jadi mahal ya. Betul. Karena Sulawesi Tengah ini kan provinsi terluas di Sulawesi. Kan dari ujung ke ujung bisa 30 jam jalan darat ya. Benar. Lebih luas dari provinsi manapun di Sulawesi. Jadi tentunya faktor ongkos kirim menjadi pengaruh. Nah itu memang sebenarnya kalau bisa ke depan ada jalan tol dari barat ke timur tuh bagus tuh. Dari Palu ke Luwuk sama Morowali, jadi daerah timur sama barat terhubung ya. Lah sekarang kan ya lewat jalan darat yang biasa yang memang cukup banyak waktu, tapi tentunya pemerintah dan pihak lain juga sudah ada antisipasi lewat berbagai hal seperti itu. Oke, belum lagi kalau misalnya lewat jalur kopi, gunung kopi gitu ya, kebun kopi. Oke, baik, Pak Irfan, Pak Wadi dan Pak Rudi, kita akan masih lanjutkan untuk Bateman Podcast. Kita break sejenak pendengar, tetaplah terus bersama kami di Bateman Podcast. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Baik, terima kasih pemirsa Batuman Podcast dan juga pendengar RRI Palu. Kita lanjutkan lagi ya perbincangan kita. Mudah-mudahan ini bisa kita ambil informasi yang positif ya terkait dengan bagaimana pengendalian inflasi di Sulawesi Tengah. Nah, tadi disampaikan dari Pak Irfan begitu ya, ketika ada akses yang bisa menghubungkan langsung nih tanpa adanya waktu yang banyak dibutuhkan. Nah, ini kayaknya ada kabar gembira gitu ya dari pemerintah Sulawesi Tengah. Tapi jangan saya spill, biar nanti Pak Rudi yang sampaikan nih. Ada informasi bahagia apa nih untuk masyarakat Sulawesi Tengah? Baik, mungkin sebanyak Bapak Ibu pendengar maupun pemirsa RRI. Jadi sebelum masuk situ memang kita kembali tadi terkait dengan pengendalian inflasi yang sebagai tema kita saat pertemuan ini. Memang dari 4 kami sampaikan pengendalian inflasi yaitu ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga dan juga komunikasi intensif. Ini yang kelancaran distribusi, ya, itu yang kelancaran distribusi akses tadi ini memang hal penting juga. Olehnya kalau Sulawesi Tengah secara geografis tadi sempat disinggung, kita memang daerah Palu misalnya ini untuk distribusi dari wilayah timur, entah dari Bangke dan Parigi Mutar masuk ke Palu, itu kan lewat kebun kopi misalnya. Akses jalan kebun kopi memang kalau musim-musim hujan, musim tertentu itu kadang-kadang berdampak, berdampak entah longsor, entah dan lain-lain. Memang untuk kaitan kelancaran distribusi ini, pemerintah Sulawesi Tengah sangat perhatian. Contoh misalnya sebelum itu di daerah kebun kopi ya, yang biasanya yang akses yang sangat sibuk, gak hanya 10 jam, 12 jam ibaratnya. Ini siang malam itu untuk mengantisipasi adanya kelongsoran dan lain-lain dari pemerintah Sulawesi Tengah sudah meminta dinas terkait dalam dinas Bina Marga untuk menyediakan alat berat di atas kebun kopi itu. Gunanya entah apa? Gunanya untuk menjaga sewaktu-waktu kalau ada lagi hujan deras dan lain-lain longsor yang mengganggu distribusi pasokan yang berdampak pada barang-barang yang susah didapat yang nantinya akan menaikkan inflasi. Sudah ada alat-alat berat yang Sulawesi Tengah siapkan ibaratnya di lokasi kebun kopi. Tapi yang begitu itu kadang-kadang kan susah juga. Ya, itu ibaratnya sejak zaman dulu sampai sekarang berpuluh-puluh tahun ibaratnya ada yang alamnya di sana agak susah. Nah, olehnya kemarin Bapak Gubernur dengan pemerintah kabupaten dan juga beberapa lain merencanakan opsi lain. Opsi lain apabila misalnya kebun kopi ini betul-betul putus, minta, betul-betul anggaplah banyak longsor sehingga akses jalan, akses distribusi barang tersendat. Sehari 2 hari dan lebih dari 3 hari. Apa opsinya? Nah, di 2026 ini alhamdulillah kemarin sempat dibahas opsi jalan lain untuk opsi dari kebun kopi, yaitu di wilayah daerah Lambang Tongoa, daerah Sigi ya, tembus ke Sausu. Sausu itu yang kami dengar kemarin, kami ikuti, itu nanti mempercepat malah akses jalannya. Ya untuk daerah mau tembus dari timur ke barat tadi. Nah, memang untuk menjadi atau mewujudkan jalan tadi butuh waktu, butuh kesabaran. Olehnya diharapkan, tapi langkah sudah ada. Langkah sudah ada dan diharapkan memang bukan semua pihak, misalnya ada tanah-tanah yang dimiliki pribadi yang bersinggungan dengan lokasi itu, ya mohon kebesaran hati untuk membantu ya. Untuk kalau ada proses pelebaran dan lain, mohon masyarakat sekitar membantu mendukung karena ini pemerintah sekali lagi demi masyarakat banyak. Karena sekali lagi kalau kebun kopi selama ini jadi andalan tadi kita nggak tahu ini lama-lama longsor dan sudah sering bantuan pusat APBN dan lain untuk membuat jalan lebih bagus lancar, tapi sekali lagi Pak Gubernur dengan para pihak terkait membuat opsi lain ya supaya untuk ada opsinya lah. Sehingga nanti selain jaraknya lebih dekat, juga tadi kalaupun longsor dan lain-lain yang nggak diminta-minta,
itu ada opsi lain untuk celah lain. Sekali lagi itu bagian dari kalau kaitan dengan tema hari ini untuk memperlancar kelancaran distribusi. Ya, kelancaran distribusi utama dari barang-barang dari timur, dari Luwu, dari Parigi masuk ke Palu dan sebaliknya dari Palu dari Pantoluan ya. Pantoluan kan banyak dari daerah lain. Itu bisa juga masuk ke timur maupun ke arah ke utara, Parigi Motong di sisi utara dan seterusnya. Kira-kira itu yang pemerintah provinsi upayakan demi kesejahteraan kenyamanan masyarakat semua. Kira-kira itu. Oke, saya kembali ke Wadir lagi. Apakah kayak ada simulasi begitu ya untuk kejadian misalnya kayak luar biasa saking langkanya sampai masyarakat ini chaos begitu nih Pak Wadir? Simulasi untuk untuk mengantisipasi tadi banyaknya permintaan tapi stok barangnya kurang misalnya adanya kekacauan misalnya di masyarakat. ya. Jadi kalau kami selalu mungkin bukan simulasi ya, mungkin langkah-langkah antisipasi mungkin ya. Oke. Ya, jadi selalu kita melakukan koordinasi juga untuk distribusi, penyiapan buffer stok misalnya. Kemudian kita juga melakukan komunikasi tentang transparansi informasi harga, mengedukasi masyarakat supaya tidak juga timbul kepanikan, kemudian melakukan promosi konsumsi pangan alternatif. Nah, jadi kami berupaya untuk melakukan hal-hal antisipatif supaya tidak terjadi chaos, begitu. Oke, selalu ada perlindungan di sana Ya, gitu betul, ya. betul. Oke, Pak Irfan mungkin ini juga sebagai closing statement begitu ya Pak Irfan terkait dengan ketika inflasi terus terjadi ini risiko apa sebenarnya yang bisa dihadapi oleh masyarakat ini? Ya, saya ingin cerita tren inflasi di Sulawesi Tengah pada saat sebelum, pada saat HBKN dan setelah. Kalau kita lihat data 5 tahun terakhir sebenarnya on average itu di Sulawesi Tengah justru pada saat HBKN lebih rendah dibandingkan sebelum dan setelah. Jadi kalau 5 tahun terakhir ini on average HBKN itu justru di 3,12% hasil HBKN. Sebelum HBKN justru 3,21, lebih tinggi kayak sekarang nih sebelum nih. Nah nanti setelah HBKN turun dibanding sebelum tapi di atas yang pas HBKN 3,13. Nah mudah-mudahan historis 5 tahun terakhir on average juga berlaku di tahun 2006. Mudah-mudahan pada HBKN juga ya mendekati lah paling enggak nih. Jadi polanya seperti itu. Nah kekhawatiran kita kalau misalnya tidak terkendali kan itu bisa berpengaruh kemana-mana ya. Ke daya beli, ke produksi segala macam. Karena kan harga naik itu kan mungkin di jangka pendek akan ada yang diuntungkan sebagian pihak karena mungkin barang dagangannya bisa untungnya gede, tapi kan untuk jangka panjang masyarakat umum akan merasa dirugikan dan lama-lama ekonomi akan tidak bagus karena biaya jadi lebih tinggi karena harganya tinggi tadi kan. Sehingga dalam jangka panjang harusnya kan memang inflasi berada dalam rentang harga yang sudah disepakati bersama, itu 2,5 plus minus 1, jadi paling rendah 1,5. Terlalu rendah juga jangan karena kasihan pedagang nggak bisa dapat untung kan. Tapi terlalu tinggi juga mungkin sebagian pedagang kecil untung tapi sebagian besar masyarakat nggak untung. Jadi tetap ada rentang yang kita jaga, yang kita sepakati bersama di 1,5 sampai 3,5% untuk 2025 dan 2026. Nah mudah-mudahan kekhawatiran tadi masih bisa di-manage, masyarakat masih bisa, khususnya Sulawesi Tengah bisa menjaga spending konsumsi. Oke lah, pas lebaran pasti pinginnya kan ada spending lebih ya, tapi masih dalam batas wajar lah. Supaya tetap setelah lebaran masih ada juga dana ya buat setelah lebaran gitu ya. Simpanan. Jadi kita bagi-bagi lah gitu ya. Mungkin itu kali. Jadi bolehlah lebaran itu kita berbagi, tapi mungkin bisa berbagi kepada yang lebih membutuhkan. Banyak infak sedekah lah kalau kayaknya lebih bermakna gitu. Oke, berarti, mungkin gitu kali Bu ya. Oke, berarti sekaligus juga dengan saran kepada masyarakat gitu ya, untuk mengedukasi sama-sama kita tekan inflasi ini gitu. Betul. Dan BI juga ini tadi sampaikan Pak dari pemerintah ya Pak Asda. Kami juga mengidentifikasi kan punya mitra-mitra kelompok tani itu di beberapa daerah, termasuk komoditas penyumbang inflasi. Jadi kita juga identifikasi kira-kira ada nggak mitra kelompok tani yang bisa nyuplai cabai rawit misalnya di daerah sekitar Palu. Nah, jadi kita dorong supaya dia bisa nyuplai ke Palu bisa, karena Palu kan sebagian penyebabnya dari cabai rawit. Nah itu mudah-mudahan membantu lagi supply di
kota yang membutuhkan komoditas tertentu. Kemudian kita juga ajak pihak-pihak lain kayak di sini kan ada bank-bank ya. Dan mereka juga pada saat kita sampaikan waktu akhir tahun bahwa kondisi inflasi waktu akhir tahun tuh naik gitu. Mereka tertarik dan mau ikut serta untuk sama-sama kita ikut berpartisipasi lah di berbagai pihak termasuk di perbankan untuk ini inflasi itu bisa kalau tinggi bisa pengaruh kemana-mana loh lama-lama jadi nggak bagus di Sulteng. Jadi itulah pihak lain juga di luar yang tadi TPID kan bisa kita ajak dan bisa ikut bareng-bareng nih menjaga harga dengan melakukan upaya sesuai yang perannya masing-masing. Nah, mungkin itu sesuatu yang mungkin tahun-tahun sebelumnya belum ada, tahun ini kita bisa lakukan yang menggait banyak pihak, menyediakan, mengidentifikasi pasokan yang bisa lebih membantu. Nah mudah-mudahan lebih membuat masyarakat juga lebih tenang lah. Kita semua lebih tenang. Mungkin gitu. Oke, berarti masyarakat tenang aja. Pemerintah selalu berinovasi ini ya. Oke, kalau pemerintah kalau begitu nih, Pak Rudi ada saran edukasi lah begitu kepada masyarakat dan juga pelaku usaha tentunya ya agar tidak memanfaatkan momentum nih, apalagi mau Lebaran kita ya. Silakan. Baik, makasih banyak. Jadi terkait dengan harapan juga untuk pelaku usaha, sekali lagi untuk sisi pengusahanya atau yang pemegang stok atau persediaan itu agar merilis dan menjual yang sewajarnya. Ya tadi karena kalau sampai bermain-main sekali lagi selain ada aspek hukumnya, nanti Pak Dari Polda sudah sampaikan dari sisi nurani dulu kita sentuh untuk ikatan ini. Kemudian yang kedua ingin kami juga tetap pesan untuk kaitan hal yang sangat bermanfaat sekali podcast Bateman ini khususnya terkait dengan ketersediaan pasokan. Kami nggak jauh-jauh dari 4K tadi untuk ketersediaan pasokan. Contoh yang konkret untuk kesediaan telur tadi sama disinggung di awal. Hal telur ini satu komoditas saja. Ini memang banyak yang butuh. Ya, apalagi kalau musim Ramadan ini banyak yang butuh untuk konsumsi sehari-hari. MBG butuh sehari-hari. Di sini ada kan pepatah, di balik tantangan ada peluang, kan? Di balik tantangan ada peluang. Terus, untuk para pengusaha yang passionnya memang pengusaha, memang tantangan ada. Ini agak sulit dapat, tapi peluangnya besar. Banyak pembeli yang menunggu sebetulnya selain konsumen biasa untuk SPPG, SPPG yang ini kan telur kebutuhan pokok sebetulnya. Olehnya pemerintah hal ini langkahnya apa? Kami sebetulnya pemerintah sudah memberikan peluang untuk berusaha untuk ini. Contoh, biasanya yang dikeluhkan masyarakat pengusaha, Pak modalnya bagaimana? Itu ya, usaha ternak lah, ini dalamnya telur ya, berarti kan ternak dulu. Pak, pertanyaan, gimana usahanya modalnya Pak? Pemerintah sekali lagi kemarin sudah dilakukan itu memberikan ada namanya KUR ya, kredit usaha rakyat. Memang bunga dari kemarin Pak di Kementerian Perekonomian sampaikan ke kami, ke pemerintah daerah, silakan masyarakat kalau kesulitan modal ada namanya KUR kredit usaha rakyat, bunganya 6%. Malah ada pemerintah kabupaten itu mensubsidi bunga yang 6% tadi, tinggal 3%. Jadi bunga masyarakat lebih rendah lagi untuk mengambil modalnya itu. Belum lagi kalau usaha itu ada namanya asuransi. Kalau gagal ada asuransi yang membackup di sini. Jadi apalagi yang dikhawatirkan kalau misalnya pihak perbankan dan lain-lain. Kemudian yang penting lagi di sini peluang bergerak usaha di bidang misalnya di bidang tadi ternak sehingga menghasilkan telur dan lain-lain. Sekali lagi kalau masyarakat passionnya untuk itu, misalkan sekali peluang bisa dimaksimalkan di situ. Nah, tadi sisi produksi bisa mengupayakan dengan usaha-usaha ternak-ternak tadi satu item misalnya komunitas telur. Sisi modal sudah ada, asuransinya ada, dan untuk yang penjual dan lain-lain yang untuk menyediakan ke masyarakat, mohon bahwa tadi menjuallah secara sewajar dan sekali lagi hati nurani lah, janganlah mohon begini. Ini sekali lagi untuk kepentingan pribadi dan lain-lain. Itu harapan kami. Saya kira itu yang untuk kita dorong untuk ke masyarakat. Oke, baik. Belum lagi nanti kita nantikan Koperasi Merah Putih lagi ya Pak Rudi ya. Oke, semakin bagus nih keuangan negara kita nih. Oke, terakhir nih Pak Wadir. Seperti apa juga nih dari pihak kepolisian begitu ya untuk bisa menjaga situasi tetap kondusif nih Pak. Ya. Jadi bagi masyarakat Sulawesi Tengah ya jangan panic buying. Kami bekerja 1x24 jam untuk mengawasi bagaimana
ketersediaan pangan ataupun inflasi di daerah-daerah begitu. Jadi kami juga mendukung untuk mengawal pertumbuhan ekonomi dan juga stabilitas daya beli masyarakat. Menurut saya begitu, tidak usah khawatir gitu. Ditutup dengan jangan khawatir ya. Kami hadir di Batoman Podcast sedang membicarakan inflasi itu. Jadi pasti akan ada cara untuk bisa menekannya ya. Oke, terima kasih Pak Wadir, Pak Rudi dan juga Pak Irfan selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah. Kita cukupkan mendengar untuk Batoman Podcast di episode kali ini. Sampai jumpa pada topik mendatang. Saya Rina pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.